Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ada seseorang yang menamakan dirinya sebagai warga Indonesia bernama Muhammad, membuli Gus Idam terkait dengan kata-kata aman di Palestina. Padahal klarifikasi Gus Idam tidak seperti itu. Aman untuk diri Gus Idam pergi ke Palestina. Bulian-bulian cacian ini karena hanya menampilkan potongan-potongan video percakapan Gus Idam dengan jamaahnya yang mengkhawatirkan kondisi keselamatan Gus Idam kok ziarah ke Palestina. Tentunya ini sangat riskan, rawan bulian karena hanya menampilkan potongan video-video yang tidak utuh. Coba kalau video-video itu ditampilkan utuh, tahu persis penjabaran apa yang disampaikan Gus Idam, akan paham adanya statement Gus Idam mengenai keberadaan, keamanan dirinya dan jamaahnya saat di Palestina. Orang-orang yang kebanyakan micin inilah sekali lagi menggoreng, membuli, mencaci maki. Bisanya hanya seperti itu. Iri dengki dengan Gus Idam yang notabene saat ini sedang naik daun, jamaahnya banyak, ya, ceramahnya luas, tidak menggebu-gebu, semua dirangkul atas dasar rahmatan lil alam. Lebih jelasnya mari kita simak tanggapan Gus Idam terkait bulian seseorang atas ziarah beliau Gus Idam ke Palestina dengan kata-kata aman. Sekali lagi mohon maaf yang kari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu berapa kali pergi ke luar negeri, saya yakin kamu itu digratisi. Dan sebagai orang yang pernah ke sana tentu tahu Indonesia, terutama Palestina, itu tidak memiliki visa untuk orang Indonesia kalau kalian berkunjung ke Al-Aqsa, karena itu wilayah Yerusalem, wilayah pendudukan Israel. Nah, kalau kaitannya kamu mengatakan pergi ke Al-Aqsa aman, iya, di bawah kuasa Israel kok, kamu yang tidak diapa-apain. Coba kamu pergi ke Gaza. Gaza itu sekitar 120 km dari Al-Aqsa. Nah, kamu pernah ke Gaza belum? Ya. Jadi melalui tayangan ini saya meragukan sebutan Gus, karena Gus itu singkatan dari bebaku sing ati, ya. Tidak mungkin orang yang punya hati baik itu melukai bangsa, melukai umat Islam, ya, dan melukai jutaan penduduk dunia yang tidak muslim pun yang membela Palestina, termasuk Amerika, Kanada, bahkan beberapa warga Belanda juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda mengatakan Palestina tidak apa-apa, aman-aman saja, saya yakin karena kamu itu hobinya udut. Jadi ya pergi ke kafe-kafe, bagusnya ya kalian minta maaf sajalah, ya, karena kalau kalian tidak minta maaf, kalian sudah melukai jutaan muslimin di seluruh dunia dan jutaan manusia yang masih punya hati nurani. Jadi jangan dibuat main-main baru pergi ke Al-Aqsa. Al-Aqsa itu di Yerusalem, Yerusalem itu pasti memakai visa Israel. Nah, sementara Gaza itu pendudukannya dikuasai oleh Hamas. Nah, kamu kok bisa mengatakan Palestina aman-aman saja? Bagusnya kalau kamu benar-benar Gus, kamu minta maaf. Kalau tidak minta maaf artinya kamu itu asbun asal bunyi dan kamu tidak layak memakai sebutan Gus, karena hanya orang-orang berhati mulia pantas memakai gelar Gus. Kalau sekali lagi matur suwun untuk yang memotong video saya itu siapa, matur suwun. Terus jadi tidak melihat secara full, bahkan tidak ada satupun yang mengupload video saya yang waktu di akhir. Jadi hanya di awal yang kata-kata saya bilang bahwasanya Palestina aman. Nah, saya bilang seperti itu, akhirnya dikrop oleh seseorang, dan akhirnya semasa saya umroh selama 13 hari viral
Tapi mohon maaf, kenapa Gus Idam kok nggak ngasih tanggapan pada waktu umroh? Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita membawa 120 jamaah umroh. Kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal beliau-beliau, dan saya sendiri harus ibadah, dan tidak mungkin ketika di tempat suci nanti saya menelaah kasus ini akhirnya malah gaduh, dan kula nggih wedi malah wedi karena itu tempat-tempat suci kita. Saya matur suwun untuk yang sudah nge-crop video saya yang mengatakan Palestina aman itu. Saya terima kasih untuk yang sudah nge-crop, tapi bukan berarti nanti akan saya ceritakan. Saya ceritakan jangan di-crop sampai situ. Saya ceritakan semuanya biar jamaah juga paham, orang Indonesia yang muslim juga paham, dan seluruhnya umat muslim paham. Artinya video saya itu tidak sampai di situ saja. Jadi kenapa kok saya pada awal pengajian bilang seperti itu? Karena itu menjawab kekhawatiran jamaah. Jadi waktu saya sebelum tanggal 27 berangkat sama Ilham Jibor sama rombongan, saya itu ke sana ada satu bis. Sekitar berapa orang? 40. Sekitar 40 orang. Mulai dari berbagai macam kalangan. Orang yang PNS juga ada, orang dinas ada, orang yang artis ada. Kita 40 orang berangkat ke Palestina waktu itu. Nah, sebelum saya berangkat, seluruh jamaah itu bingung. Kenapa kok khawatir? Seluruh jamaah Sabilu Toba itu khawatir. Gus Idam kok mau ke Palestina? Gus Idam kok mau ke Palestina? Ya mungkin nggak tahu, mereka itu menganggap saya teman atau menganggap saya keluarga atau menganggap saya apa, saya nggak tahu. Yang jelas mereka semua khawatir, kenapa Gus Idam ke Palestina? Akhirnya khawatir. Lah waktu di Nganjuk, karena kita pertama kali ketemu setelah saya pulang dari Palestina, akhirnya saya jelaskan aman, saya nggak kenapa-napa, bahkan seluruh tubuh saya ini aman semua. Nah itu maksud saya, aman untuk diri saya, tidak apa-apa. Dan yang saya ceritakan ini tidak saya buat-buat, ini realita. Saya, Ilham Jibor, semuanya, seluruh rombongan saya, kurang lebih 40 orang, tidak ada yang tersakiti di sana. Tapi bukan berarti saya bilang Palestina aman itu, setelah itu saya menafikan, meniadakan bahwasanya ada jihad fisabilillah di Gaza. Nah ini yang dipelintir orang-orang. Jadi kalau orang tidak pernah atau belum pernah pergi ke sana, mungkin yang dikira Masjidil Aqsa itu juga tidak aman. Jadi Masjidil Aqsa itu tidak ada peperangan, tapi bukan berarti kok aman damai, tidak, masih di bawah pengawasan Israel gitu loh. Makanya ada saudara saya dari PBNU, kakak ipar saya Yai Haji Fakhrul Razi juga mengatakan sedemikian. Yang dikatakan Gus Idam itu tidak salah. Tapi daripada kemarin saya jelaskan bertele-tele nanti gaduh, belum pengen gaduh. Daripada kita gaduh terus akhirnya kita bertengkar, berdebat sebangsa setanah air, apalagi seagama. Nah ini malah bahaya. Makanya saya minta tolong untuk seluruh jamaah Sabilu Toba khususnya. Jadi saya mengatakan Palestina aman, ini aman ketika kita pergi ke Masjidil Aqsa, dan bukan berarti saya menafikan peperangan yang ada di Gaza. Bahkan sampai detik ini Ilham Jibor saya ini masih berhubungan dengan orang Palestina. Bahkan waktu kita ke sana itu tidak seperti komentar-komentar ini tadi. Setelah saya pulang ngobrol kan cerita sama Gus, ada yang komentar katanya Gus ini ke sana ke Palestina jalan-jalan, Masya Allah. Ini salah satu argumen yang sangat luar biasa, menyakitkan, tapi ya gak masalah. Itu netizen itu bebas, gratisan. Bahkan ada yang bilang gratisan, dan kita itu ke sana nyambangi sahabat kita. Kenapa Gus Idam kok ingin pergi ke Palestina? Saya ingin menyatakan bahwasanya di sana itu gimana toh keadaannya. Bahkan kita dari beberapa orang 40 itu kita sedekah.
Sodako kita di sana, sodako ketemu orang-orang di Palestina, anak-anak kecil, masya Allah, seneng Pak, cetok tiang Islam seneng. Makanya saya bilang seperti itu, saya ini aman tidak apa-apa, dan saya ingin menyemarakkan, monggo sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia, daripada kamu pergi ke Las Vegas, kamu pergi mungkin Los Angeles, kamu berbahagia-bahagia, atau kamu judi di mana, punya rezeki, berangkat saja. Dengan panjenengan berangkat ke Palestina akan membahagiakan orang Palestina, merasa disambangi dulu-dulu Muslim. Bahkan ada orang yang berargumen, wah Gus Idam ini sanoknya bawa uang pro karo Israel. Waduh, betul mungkin kalau saya sampai pro sama Israel, tidak mungkin saya berkunjung ke Palestina. Yang saya kunjungi Israel, dan saya itu orang Islam, mau Muslim, naluri naik di tempundi, berarti kamu itu nggak tahu ya kabar-kabar beredar ini. Tahu, kabar beredar semua itu, ada yang benar, ada yang tidak. Loh Gus, berarti gue ngentai, sampai ngentai kalau berita-berita itu kamu katakan bahwa tidak, ada yang benar, tapi juga ada yang tidak. Akhirnya nanti kalau kita terlalu berlebihan, kita jadi semua orang Indonesia akan takut ke sana. Lah ketika orang Indonesia takut ke sana, Masjidil Aqsa tidak seramai itu. Padahal niku tempat suci ini AEDW. Itu kayak juga salat ning Masjidil Haram Mekah, pahalanya 100.000 kali lipat daripada kita sholat di masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi Madinah 1000 kali lipat pahalanya daripada di masjid-masjid yang lain. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, ratusan pahalanya daripada di masjid biasa. Nah, makanya itu tempat suci kita, Masjidil Aqsa, Madinah, Mekah diramaikan. Jadi ceritanya itu seperti itu. Ini bukan masalah wah Gus Idam pembenaran, pembelaan. Itu adalah pelintiran buzzer-buzzer. Pelintiran buzzer-buzzer. Jadi saya mohon maaf ketika 13 hari setelah saya acara di Nganjuk, akhirnya video saya naik. Akhirnya selama saya umroh, saya tidak menjelaskan, bahkan saya di live-nya istri saya hanya sedikit menjelaskan karena ya di Mekah orang mungkin ngomong ning ngoten niku koyo mboten duwe duga, dan posisi saya di Vermont, hotelnya itu di atasnya dekatnya Ka'bah, yang Ka'bah ning sore. Wis malah ngomong ning ngoten niku bagi saya mboten pas. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pembicaraan saya itu membuat gaduh, khususnya panjenengan sedoyo. Kula nyuwun ageng pangapunten. Nyuwun ageng pangapunten. Tapi bukan berarti saya mencabut omongan saya. Berarti iki Idam berarti mengakui di sana. Kalau di Masjidil Aqsa, saya ulangi sekali lagi, tidak ada peperangan. Dan itu tempat suci kita. Bahkan saya Jumatan di sana, saya ketemu Syekh Yusuf, imamnya Masjidil Aqsa. Sowan Pak, bisa ambil wong Indonesia. Nek Gus Idam pro Israel, sing tak goleki Zionis kuwi. Nggih to. Iso mulaan bedil lah itu. Nah, makanya ketika saya ketemu jamaah, saya bilang bahwasanya aman. Saya aman, nggak ada apa-apa. Dan bagi panjenengan yang ingin datang ke sana, ya, ngelek. Akunnya Pak Tato ngelek, akunnya Pak Tato. Bahkan banyak cerita menarik lah. Akhirnya selain kui Pak Yuga, bahkan kayak Kak Yuga ini admin sarung saya ini, kaya raya Joko Tingting, Gung Serabi, Moser, ya apa-apa. Niki kudune berangkat ke sana. Ini kan hobinya umroh dia. Sesekali harus pernah ke Palestina.
hobinya juga sodako di sana, sowan ning mriko. Bukan berarti kok, idam itu gak ngerti gaza. Loh yang ngerti Pak. Justru kita itu berusaha datang ke sana. Itu karena apa? Pertama kita agar tahu sejarah Islam. ID nyeritani Isra Mi'raj iki gene ora ngerti, gene ora mek ceritane tok ngerti. Bahkan kayak Jibur ini, ini toh batu yang dipijaki Rasulullah sebelum Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Makanya kayak di bangunan, orang kan miranya Masjidil Aqsa itu hanya itu yang kubah kuning sama bangunan itu. Bukan itu namanya Dome of the Rock. Itu hanya ada batu. Batu itu pernah dipijaki Rasulullah sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Di bawah batu itu kayak ada kayak gua itu, bahkan batu itu ngayang, pengen ikut naik Mi'raj Rasulullah. Nah akhirnya berkah dari perjalanan itu apa? Air diri ini cara mamane rodok ngibadahi kami, ya Allah kilo watu kan pengen nempel karo Kanjeng Nabi. Air di sholawatan malam Jumat itu malah tambah semangat. Jadi perjalanan seperti itu bukan kok kita happy-happy. Kalau kita happy-happy kita ke Amerika Pak. Sangu sing akeh utawa ngedol lemah dolan ning Amerika. Bener tuku tas sing branded nek Mas Yoga. Lah kita ke sana itu penuh perjuangan. Ide ning imigrasi kono ya. Kita dicek. Loh, makanya banyak yang komen. Di nganu toh iku yo jelas iku ning pengawasan Israel, enggak usah kamu bicarakan, kita sudah tahu. Bahkan ada yang mancing-mancing. Jadi gini, ini maksudnya cerita, saya bukan klarifikasi, enggak usah diedit, ini klarifikasi tidak. Jadi setelah ini seluruh jamaah SD, penting panjenengan semua harus paham. Jadi kayak orang ziarah ke tempat seperti itu, ini bukan jalan-jalan. Uang ziarah wali, sampean ngerti. Gini nek ta'aluk alaqah batininya karo wali kuwi. Jenengan ziarah teng Sunan Kalijaga. Masyaallah di Sunan Kalijaga. Di situ ada getornya. Orang jelaskan, Mbah Wali iki perjuangane kok ngene. Nyambung terus akhirnya perjuangan jenengan kudu piye. Lah niki menguatkan keimanane panjenengan dan meningkatkan ketakwaan panjenengan. Itu ziarah ke tempat-tempat bersejarah.